Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Cindra dalam podcast Mansa Kolaka. Pada kesempatan kali ini kami telah mengundang dan telah hadir di tengah-tengah kita para talent-talent dari salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kolaka, Sanggar Andabulas Mansa Kolaka. Hai guys, apa kabar? Hai. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin sekarang kita masuk ke sesi perkenalan dulu. Mungkin bisa dimulai dari yang di samping kiri saya. Hai, perkenalkan saya Nabila Permatasari. Saya saat ini duduk di bangku SMA kelas 11, tepatnya di kelas 11 Ekologi. Alamat saya di Jalan Perumnas Lalomba. Hai, nama saya Sylvia Effendi. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 Mulia. Alamat saya Perumnas Lalomba. Hai, nama saya Sarifah Stenur Fadila. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11 MIPA Nebula. Alamat saya Jalan Pemuda Balandete. Kalau boleh tahu nih, kalian ini terjun ke dunia tari atau punya bakat tari itu dari tahun berapa? Sejak kapan? Kalau kita mulai terjun ke dunia tari itu pada tahun 2017. Itu Waktu itu kalau saya pribadi, saya kelas 8 SMP. Kalau mereka berdua kelas 7. kita kelas 7 saat itu. Dengan waktu yang lumayan lama itu, apa hal yang membuat kalian konsisten untuk tetap ikut dalam sanggar tari tersebut? Selain hobi, menari juga sebagai salah satu ajang buat kita sebagai anak-anak muda untuk terus melestarikan budaya. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak budaya-budaya yang terlupakan. Jadi sebenarnya di tari juga itu menyenangkan. Jadi itulah yang buat kita juga konsisten dari 2017 sampai sekarang. Kalau di sanggar tari ini khusus pelajari tarian atau ada hal lain yang kalian pelajari selain tarian? Terus di sanggar juga selain belajar tari, kita juga belajar tentang drama, teater begitu, bagaimana caranya main musik juga di situ dipelajari. Mempelajari seni secara umum. Ya, bukan hanya tari. Luas. Kalau dari banyaknya tarian, ada tidak tarian yang kalian suka dari makna, filosofinya? Mungkin bisa dijawab dari Nabila dulu. Kalau saya pribadi, saya itu suka tarian minggu. Karena tarian itu maknanya sangat ceria. Ya, itu Menggambarkan tentang pesta panen. ya pesta panen rakyat Kolaka zaman dahulu. Saat menumbuk padi. Ya, Kak Sylvia, Kalau saya pribadi, tariannya namanya tarian Sorodadu. Tarian ini juga saya pakai waktu FLS 2N. Waktu saya berapa? 2019. Ya, 2019. Tarian ini menggambarkan tentang perempuan yang pemberani. Jadi di sini menggambarkan tentang perempuan yang kuat, berani dengan tarian-tariannya yang keras. Pokoknya bukan tarian-tarian yang kita bayangkan yang gemulai-gemulai, tapi tariannya di sini memang menggambarkan perempuan yang keras. kalau dari Kak Sarifah sendiri? Kalau saya suka tarian Mesa Sambakai, itu menceritakan tentang anak raja yang sedang sakit. Ceritanya itu raja itu mau mengadakan acara Ritual pengobatan. ritual pengobatan untuk anak raja yang sedang sakit. Di situ menceritakan tarian kita itu kayak sebagai untuk melindungi anak raja dari roh-roh yang jahat, dan ada dukun untuk mengobati anak raja tersebut. Dari waktu yang panjang itu, dari tahun 2017, ada tidak kenangan yang tidak terlupakan dari tarian-tarian yang kalian ikuti? Kalau kenangan banyak ya. Apalagi kalau tur-tur keluar kota, keseruan-keseruannya, Iya. kayak perjalanannya. Ya, kalau misalnya mau event, biasanya malam sebelumnya kan kita nginep bareng-bareng di situ. Pasti banyak kelucuan-kelucuan Bersamaannya atau makan dalam bareng, latihannya ya, ya. misalnya sebelum mau perform itu, sebelum latihan kan ada beberapa minggu atau beberapa hari itu latihannya full, jadi kayak pagi, sore, malam latihan. Di situ banyak cerita-cerita. Terus kalau suka dukanya selama ikut sanggar itu apa?
Sukanya pasti banyak, dukanya juga ada. Kalau sukanya itu kayak ketemu teman-teman, ceria. Teman-teman baru dari daerah lain. Dukanya karena kita itu tampilnya di panggung, banyak penonton, jadi kita harus memaksimalkan kemampuan kita. Kayak saya pribadi, saya pernah pas sebelum perform itu masih sehat-sehat, tapi pas mau tampil hari hanya langsung drop. Tapi bagaimana, penonton tidak mau tahu, maunya dia nonton yang terbaik lah dari kita. Tapi kita juga harus tetap profesional, menampilkan yang terbaik, berpura-pura sehat. Mungkin karena jadwal latihan yang padat ya sebelum tampil. Bagi kalian, apa pesan dan kesan untuk para generasi muda, terkhususnya di Kabupaten Kolaka, mengenai budaya dari daerah kita? Dengan cara kayak masuk gabung di sanggar gitu untuk pelajari tentang tarian-tarian, karena di situ kalian juga bisa belajar tentang sejarah-sejarah Kolaka, bagaimana apa yang terjadi waktu zaman dulu, kayak pesta panen tadi, kayak ritual persembahan tadi begitu. Ya, sarannya juga jangan terlalu fokus untuk beraktivitas dan melupakan sekolah. Jadi harus seimbang Antara sanggar, sekolah. ya. Kalian terjun di dunia tari-tarian ini udah lama kan? Dari tahun 2017 itu sampai sekarang pasti sudah banyak event-event atau acara-acara yang kalian ikuti, yang kalian tampil di sana. Bisa sebutkan event-event apa saja, atau bahkan mungkin ada acara atau event yang dari luar sekolah? Ya, selain event dari sekolah itu, banyak event yang kita ikuti. Seperti FLS 2N. Selain mewakili nama sekolah, kita juga sering menari di acara-acara seperti acara pesta. Biasa itu kalau sebelum mempelai laki-laki datang ke mempelai perempuan kan itu dijemput gitu ya. Dijemput, tergantung, terkadang ada yang pakai adat Tolaki, adat Bugis, terus seperti event-event acara-acara pejabat begitu juga kan biasa ada penampilan untuk acara pas jam istirahat itu, kita juga biasa dipanggil untuk isi waktu. Pernah juga event nasional seperti Hari Pangan. Ya. Pernah juga itu ulang tahunnya Sulawesi Tenggara. Ya, Kita seperti pernah ulang tahun. Halo Sultra. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata selain event-event yang dalam sekolah, mereka juga sudah mengikuti event-event yang bahkan sampai ke nasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua dapat bermanfaat, terkhususnya untuk para generasi-generasi muda. Baik, selanjutnya tidak lupa juga kami mengajak para pemirsa untuk tetap like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap dukung akun channel Mansa Kolaka. Bye-bye!